انزل اینجا رو. Akhir Februari 2026, langit Timur Tengah berubah drastis. Bukan sekedar latihan militer, bukan pula manuver diplomatik yang biasa disertai pernyataan keras dan ancaman terbuka. Ini nyata. Ini operasi berskala besar. Jet tempur melintas cepat, radar aktif penuh, sistem pertahanan udara menyala tanpa henti. Target utama, Iran. Serangan udara terkoordinasi dilaporkan melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Ledakan terdengar di beberapa kota, Tehran, Isfahan, Qom, dan Kermanshah. Malam yang biasanya sunyi berubah menjadi kilatan cahaya dan dentuman yang mengguncang jantung kota. Serangan ini bukan simbolis, ini operasi strategis. Fasilitas militer menjadi sasaran, sistem komunikasi dipukul, lokasi yang diduga menyimpan aset pertahanan dihantam dengan presisi tinggi. Lalu muncul kabar besar yang mengguncangkan bukan hanya kawasan, tetapi dunia. Ali Khamenei dilaporkan tewas. Jika laporan itu akurat, dampaknya monumental. Ia bukan presiden, ia bukan pejabat administratif, ia pusat keputusan, ia komandan tertinggi, ia penentu arah militer dan geopolitik Iran selama puluhan tahun. Sosok yang menjadi simbol kontinuitas sistem. Kematian figur seperti ini menciptakan dua efek langsung, kekosongan kekuasaan dan kebutuhan balasan. Dalam sistem Iran, stabilitas elit adalah fondasi. Jika pemimpin tertinggi jatuh akibat serangan eksternal, respons hampir pasti terjadi. Dan respons itu tidak menunggu lama. Beberapa jam setelah serangan awal, Islamic Revolutionary Guard Corps bergerak. Pernyataan resmi keluar, Iran akan membalas. Bukan terbatas, bukan simbolis. Unit rudal diaktifkan, drone bersenjata disiapkan, sistem komando dipindahkan ke mode perang. Iran selama 2 dekade membangun kekuatan asimetris, misail balistik jarak menengah, drone jarak jauh, sistem peluncuran bergerak yang sulit dilacak. Strateginya sederhana namun efektif. Tidak perlu dominasi udara total, cukup membuat lawan membayar mahal untuk setiap langkah. Cukup menciptakan biaya yang tinggi untuk setiap keputusan agresif. Dan peluncuran dimulai. Radar Israel menangkap pergerakan. Puluhan objek masuk ke wilayah udara. Sirene meraung di Tel Aviv. Warga berlari menuju bunker. Pintu perlindungan ditutup rapat. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Iron Dome aktif. David Sling siaga. Sistem jarak jauh seperti Arrow memantau ancaman dari ketinggian. اینجا مسکونیه کامل. اینجا مسکونیه. Sebagian rudal dicegat, cahaya pencegat menghiasi langit malam. Namun sebagian lolos, ledakan terdengar, debu naik ke udara, api membakar beberapa titik. Israel mengumumkan keadaan darurat nasional, mobilisasi cadangan dimulai, sekolah ditutup, kegiatan publik dibatalkan, negara masuk mode pertahanan total. Sementara Israel menghadap rudal, Iran kembali menerima gelombang serangan udara lanjutan. Ledakan terdengar lagi di distrik Tehran. Asap terlihat dari kejauhan. Sistem pertahanan udara Iran kembali aktif. Ibu kota dalam kondisi tegang. Patroli keamanan meningkat. Media pemerintah menggema dengan narasi perlawanan. Seruan persatuan nasional diperkuat. Transisi kepemimpinan berjalan di bawah tekanan luar biasa. Situasi ini bukan hanya militer, ini juga psikologis. Stabilitas domestik diuji, masyarakat Iran menghadapi ketidakpastian besar. Ketika figur sentral hilang, pertanyaan muncul, siapa mengendalikan arah, siapa memberi perintah akhir. Dalam situasi krisis, kejelasan komando adalah segalanya. Mengapa Iran berani membalas langsung?
Jawabannya ada pada doktrin. Deterrent berbasis rudal, volume serangan, jangkauan luas, biaya tinggi bagi lawan. Israel membangun pertahanan berlapis, pencegatan berjenjang, reaksi cepat. Dua doktrin kini bertemu di langit yang sama. Satu mengandalkan saturasi serangan, satu mengandalkan lapisan perlindungan. Pertanyaannya bukan siapa paling kuat, tetapi siapa paling tahan. Dalam konflik modern, daya tahan menentukan arah. Siapa yang mampu bertahan lebih lama di bawah tekanan ekonomi, militer, dan psikologis. Konflik ini tidak berdiri sendiri. Jika Iran memperluas target ke jalur energi global, harga minyak melonjak. Jika Israel memperluas serangan ke fasilitas strategis sensitif, respons Iran bisa meningkat lebih keras. Jika Amerika meningkatkan keterlibatan langsung, konflik bisa berubah menjadi perang regional terbuka. Negara-negara Teluk waspada, pasar global sensitif, diplomasi darurat dilakukan di berbagai ibu kota dunia. Namun di medan nyata, peluncuran masih terjadi. Setiap peluncuran membawa risiko salah hitung. Perang modern bukan lagi tentang tank di padang pasir. Ini tentang radar, satelit, sistem pertahanan berlapis, serangan presisi jarak jauh, dan yang paling penting, persepsi kekuatan. Jika satu pihak terlihat lemah, deterrent runtuh. Jika satu pihak terlalu agresif, eskalasi tak terkendali. Semua pihak kini berjalan di garis tipis. Satu kesalahan intelijen, satu target salah sasaran, satu korban sipil dalam jumlah besar. Tekanan politik bisa melonjak drastis. Di Israel, masyarakat bersatu dalam ketegangan. Sirene menjadi suara yang akrab. Di Iran, rasa kehilangan bercampur kemarahan. Dua bangsa dengan sejarah panjang konflik tak langsung kini berada di fase paling open. Apakah ini puncak? Belum tentu. Konflik sering bergerak dalam pola gelombang, serangan, balasan, jeda tegang, lalu peningkatan lagi. Iran telah menunjukkan kapasitas balasan, Israel menunjukkan ketahanan pertahanan, Amerika menunjukkan dukungan strategisnya. Namun keseimbangan ini rapuh. Jika eskalasi terus meningkat, ruang diplomasi menyempit. Jika diplomasi gagal, perang regional menjadi kemungkinan nyata. Dan jika perang regional pecah, dampaknya tidak akan berhenti di Timur Tengah. Rantai ekonomi global bisa terguncang, aliansi bisa diuji, stabilitas internasional bisa berubah arah. Kita sedang menyaksikan momen penting, bukan sekedar pertukaran rudal, tetapi potensi redefinisi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Langit belum tenang, radar masih aktif, komando militer masih siaga, pasukan masih bergerak, dua ibu kota dalam tekanan, dua narasi saling bertabrakan. Satu pertanyaan menggantung di udara malam yang dipenuhi jejak cahaya pencegat dan asap ledakan. Apakah ini awal konflik yang lebih besar, atau justru fase paling hangat sebelum reda? Jawabannya belum jelas. Yang jelas, eskalasi ini telah mengubah peta geopolitik kawasan. Dunia menahan nafas, menunggu langkah berikutnya. Dan di tengah semua dentuman, di balik strategi dan kalkulasi militer, ada miliaran manusia yang hanya berharap satu hal sederhana. Agar langit kembali tenang, agar sirene berhenti, agar anak-anak bisa kembali ke sekolah tanpa rasa takut, agar malam kembali menjadi malam, bukan medan perang.